Selamat datang di dalam keterangan bersama mereka yang dikasihi, mereka yang berada dalam tidur panjangnya di pusara makam PP. Mereka yang menjadi pemersatu hati kita dalam keluarga besar Trah Parto Taruna. Malam ini adalah waktu yang telah ditetapkan semesta bagi kita bisa hadir bersama dengan melihat mereka yang telah beristirahat dalam damai, tentram, dipenuhi sukacita keabadian, karena mereka yang kami kasihi ada dalam pelukan Allah Bapa di dalam pusara yang indah. Sebelumnya saya akan mengumumkan bahwa agenda kita malam hari ini akan kita lakukan renungan malam yang akan dilanjut dengan upacara tabur bunga pada makam keluarga masing-masing. Setelah itu akan saya umumkan juga untuk tempat bunga yang sudah diambil nanti bisa dikembalikan ke pendopo tengah. Sebelumnya saya akan membacakan sedikit sejarah makam keluarga Parto Taruna. Makam PP adalah pusara bagi seluruh keluarga Parto Tarunan yang berlokasi di Desa Mutiara. Di bawah rindang pepohonan dan gemericik air sungai Kalipakis, makam PP sejak tahun 1929 menjadi rumah peristirahatan Simbah Kakung Parto Taruno yang wafat pada 12 September 1929. Pusara makam PP terbagi ke dalam dua area. Bagian atas merupakan makam bagi keluarga Trah Parto Taruna, serta bagian bawah yang merupakan perwujudan kasih Simbah kepada sesama yang diwakafkan bagi umat Katolik Munthilan yang dikelola oleh Paroki Santo Antonius Padua Munthilan. Tahun 1931, makam PP mulai bersolek dengan dibangun tembok pagar yang berbatasan dengan lahan milik Brunderan FIC. Tepat di belakang makam Simbah Sepuh Parto Taruno, terdapat bangunan salib berukuran 3 meter yang menjadi lambang Kristus yang melindungi seluruh area pemakaman. Menjadi sebuah warisan terindah, makam PP diperuntukkan bagi seluruh anak, cucu, menantu, hingga buyut keturunan Simbah Kakung Parto Taruno dari semua agama, semua suku, hingga kewarganegaraan. Berada tepat di tengah pemakaman, bangunan cungkup yang menyerupai bangunan rumah adalah makam utama Simbah Kakung Johannes Parto Taruno yang wafat pada 1929 dan Simbah Putri Elizabeth Parto Taruno yang wafat pada 1941. Sebuah filosofi kehangatan pelukan orang tua. Pada sisi kanan terdapat 5 baris makam Putri Simbah Parto Taruno dan di sebelah kiri diperuntukkan bagi putra Simbah Parto Taruno. Bangunan cungkup makam utama dibangun pada tahun 1957 sebagai penghormatan kepada Simbah Sepuh Parto Taruno. Tahun 1997, beberapa sesepuh mulai mempersiapkan pengembangan makam dengan menduplikasi konsep makam Kerkhoff. Tahun 2000, dibangunlah sarkofagus atau kolumbarium yang menjadi ruang penyimpanan kerangka jenazah yang berusia lebih dari 10 tahun. Berlanjut sampai ke prosesi pemindahan kerangka pertama yang dilakukan pada tahun 2009. Terus berbenah menjadi lebih baik. Sebagai sebuah taman peziarahan yang indah, kini makam PP semakin dilengkapi dengan berbagai fasilitas serta pembangunan renovasi yang terus berjalan hingga tahun 2024. Perawatan dan pengembangan makam dilaksanakan oleh PWC atau Pusara Warga Jagalan yang dirintis
tahun 2009. Berasaskan kekeluargaan yang saling mendukung, mereka yang bekerja sebagai pengelola PWJ adalah keluarga Trah Parto Tarunan yang berdomisili di Muntilan. Kini, marilah kita ciptakan keheningan. Kita hadirkan mereka yang telah sumare ke dalam hati dan pikiran kita. Karena di sini, makam keluarga Trah Parto Tarunan akan menjadi saksi yang patut kita syukuri atas perjumpaan dengan mereka yang telah mendahului kita. Semua terbaring begitu damai, begitu tentram dalam lindungan Tuhan. Dipeluknya mereka satu persatu dalam hangat kasih karunia Yesus Sang Penebus. Begitu mulianya mereka kini tersenyum ramah melihat kita semua hadir dengan persembahan doa, dan kita percaya bahwa mereka yang telah mendahului kita kini menjadi pendoa juga untuk kita. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengangkat pujian untuk Tuhan. Merindu kenangan bersamamu, Engkau yang kini telah tiada. Engkau tahu bahwa aku melangkah letih di atas kerikil yang sungguh rumit. Tanpa senyummu yang menemaniku lagi. Setiap langkah terasa dingin dalam keheningan, sebab tawamu telah hilang. Di tengah jutaan harapan untuk meregup bahagia bersamamu, kini tiada. Ingin kupegang lembut tanganmu, mengusap banget dadaku, kini sirna. Aku bingung, tertatih, dan kehilangan wajahmu yang berseri. Engkau tahu, keseran ini begitu menyiksa sukma. Seakan setiap
Setiap langkah menggoreskan luka-luka lama. Sudah tak ada lagi tanganmu yang kokoh yang dulu menguatkan bahuku. Sudah tak ada lagi pelukan hangat yang dulu mampu meredakan tangisku. Engkau pasti paham bahwa jatuh dalam trauma rasanya begitu perih. Ada rasa takut yang menyusup dalam hati. Kini aku tersesat dalam bayangan kelam kehilanganmu, kekasih hati. Mencari jalan pulang menuju dekapan hangat kasihmu yang tiada lagi. Kini aku hanya mampu memeluk rindu dalam kenangan yang diam, menyusuri jejakmu di lorong kehampaan yang mencekam. Walau kini pelangi tak lagi kau janjikan dan gerombolan pun sembunyi, aku mencoba berdiri meski sendiri tanpa kasih sayangmu lagi. Engkau yang kini telah berpulang, beristirahatlah dalam damai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam keheningan malam dan dengan kerendahan hati kita, maka kita awali renungan ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saat gelap menghampiri malam, cahayalah yang dicari sebagai penerang. Di bawah pusara, mereka menunggu cahaya itu bersinar. Marilah kini dalam hening kita nyalakan cahaya itu bersama lilin-lilin yang ada di tangan kita, sebagai tanda bahwa Kristus hadir di tengah-tengah kita. Bersama-sama akan kita nyalakan lilin-lilin, indah api yang terus membumbung ke atas, yang merupakan bukti bahwa doa-doa yang kita lantunkan berjalan menuju surga. Seraya mengharap belas kasih-Nya dan terang yang menerangi hati kami.
Yesus, cahaya lilin ini melambangkan iman dan penyerahan diri kami. Seperti lilin yang terbakar habis, dan nyalanya yang memberi terang. Demikian pula hidup kami mau terbakar oleh belas kasih-Mu dan menjadi saksi terang-Mu di atas bumi ini. Sebab Engkau berkenan, kami berdoa bersama para leluhur, saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil, baik yang tertidur di makam ini maupun di makam yang lain. Semoga sukacita ini menyatukan kami dalam persaudaraan terah harta karuna serta memperkuat iman kami. Nyala lilin ini juga merupakan tanda cinta kasih. Bersama Bunda Maria yang menyerahkan hati bagi Peter, kami pun mempersiapkan hati menyongsong hadirmu, Tuhan yang mulia. Biarlah doa-doa indah kami menjadi sukacita, menjadi senyum, meringankan langkah mereka menuju rumah Bapa di surga. Biarlah mereka tiba di sana dalam sukacita dan menjadi pendoa bagi kami semua. Allah Bapa yang penuh kasih, dengarlah doa-doa kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan dan pengharapan, nama-Mu yang kudus patut kami muliakan, kami puji di sepanjang hidup kami. Rahpato Taruna malam hari ini berkumpul di makam keluarga PP ini untuk mengenang, berdoa, dan menyatukan hati serta jiwa kami bagi mereka yang telah sumare, baik yang dimakamkan di tempat ini ataupun yang dimakamkan di tempat lain. Terimalah ya Bapa segala doa-doa yang kami panjatkan demi kerahiman-Mu yang mulia. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, terutama kaum keluarga dan kerabat kami yang telah sumare. Engkau panggil mereka untuk mendahului kami. Untuk itu, bebaskanlah mereka dari belenggu dosa yang memenjarakannya. Tuntunlah mereka semua untuk mengikuti jalan-Mu, jalan menuju ke kehidupan kekal. Semua ini kami panjatkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Telah kita dengarkan bacaan dan meresapkannya. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu
bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, siapakah kami ini hingga Engkau meluputkan kami dari maut? Engkau berkenan menjauhkan kami dari belenggu-belenggu dosa. Ya Tuhan, aku ingat akan Dia yang tertidur di pusara ini. Mereka semua telah memperoleh pembaptisan dalam kematian, supaya mereka sama seperti Kristus yang telah bangkit dari orang-orang mati dan memperoleh hidup yang baru. Mereka menahan dahaga, menghadap tetes demi tetes kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa mereka telah memperoleh hidup kekal bersama-Mu di dalam kerajaan surga. Kini mereka setia menjadi pendoa untuk mengiring setiap langkah hidup kami. Namun kami sering melupakan mereka yang tertidur di pusara ini. Doa yang mestinya aku daraskan baginya, agar jiwanya damai, agar sukmanya penuh sukacita, agar tidur panjangnya tenteram dalam pelukan-Mu, dan cinta kasih-Nya kurasakan di sepanjang hidupku. Kini tak sempat ku daraskan lagi. Aku sempat melupakan kepada mereka yang tertidur di pusara ini, yang pernah mengasihiku, yang pernah menyayangiku. Engkau bagian dalam hidupku, Tuhan kekasih sukmaku. Maafkan aku jika tak ada lagi doa yang sempat kupanjatkan untuk-Mu. Tak ada lagi pujian yang mampu kulambungkan bagi-Mu. Aku telah menghabiskan waktu-Mu. Waktuku habis dan melupakan-Mu. Maafkan aku, kekasih jiwaku. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, sungguh besar kasih cinta-Mu. Kami datang untuk mereka yang kami cintai, yang telah Kau panggil menghadap, agar mampu menatap cahaya wajah-Mu yang kudus. Ampunilah segala dosa dan salah mereka. Berkenanlah Engkau mengangkatnya dalam kemuliaan kekal bersama-Mu
dalam kerajaan surga. Para kudus Allah, datanglah menolong. Para malaikat Allah, datanglah menyongsong. Ya Bunda Maria, bawalah mereka yang telah wafat ke hadapan Allah yang Maha Tinggi. Amin. mengenalmu. Engkau yang selalu di hati, yang tak pernah terganti. Di saat aku kehilanganmu, terasa perih, sedih, tertikam semilu. Hari ini, ku coba mengingatmu bersama tetesan air mataku. Mengenangmu berteman sendu, sedih karena kehilangan. Mungkin 1000 tetes air mata yang sempat membasahi luka tidak meredakan detak rinduku. Wahai engkau, kekasih hati jiwaku. Jika ku ingat saat bersamamu, merendah hari melukis panjangnya waktu. Sakit hati ini teriris pilu. Di mana engkau berada, wahai rinduku? Kini hanya doa yang dapat kupanjatkan mewarnai indahnya perjalanan pulang. Bermazmurlah pujian kemuliaan dalam keabadian di sisi Tuhan. Berbahagialah engkau, bersukacitalah di surga. Dendangkanlah semua lagu sebagai persembahan kepada Allah Bapa.
Berbahagialah engkau di sana. Lama sekali penantian ini, tanpa sapa, walau sedikit pun, sedetik pun suara. Benar-benar hening, bergelut sepi, diam dan sunyi, hingga aku sadari engkau ada di sana, dalam raga yang jiwanya terbawa. Kini laksana badai yang masih tertinggal beliungnya, kau tinggalkan sejuta kenangan, bagaikan malam yang enggan meninggalkan dinginnya. Engkau pergi selamanya, sebab mentari telah jatuh cinta. Namun kehilangan jiwanya. Aku tak percaya saat bergelut dengan nyata bahwa engkau telah tiada untuk selamanya. Ku lambaikan tangan duka untukmu di sana, dan doa-doa mulai kudaraskan untuk memohon. Berbahagialah engkau di surga. Berbahagialah engkau di surga. Saat kepaksayangmu mulai menghilang, langkahku mulai goyah. Tak lagi kau bisa ku pegang. Tak bisa ku pegang. Jiwaku teriak, meronta tak rela. Tetapi hati berbisik, berbahagialah engkau di surga. Kita dengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kau tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari surya akan datang, sudah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat
yang tidak kamu duga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bergelimpang kami dalam dosa demi dosa. Bagai lumpur yang pekat menempel erat di sekujur tubuh ini. Padahal kami lakukan demi dunia yang fana, sehingga kami sering jauh, bahkan melupakanmu, ya Tuhanku. Aku melupakanmu begitu saja, bagi bayang-bayang yang berlalu tanpa makna. Jauh, dan aku terjatuh. Sedangkan Engkau, ya Tuhan, menitikkan air mata atas kebodohanku dan kedunguanku. Mengapa aku selalu menolak untuk berjaga-jaga di dalam rumah-Mu yang teramat kudus? Mengapa aku senantiasa sembunyi dari tangan kasih-Mu? Waktuku habis, duniaku habis, demi harta, demi tahta, dan tak sedikit pun aku ingat untuk berjaga-jaga menantimu, menghadap hadir-Mu, ya Tuhanku. Begitu besar salah dan dosaku, begitu kelam langkah jalan hidupku, karena meninggalkanmu, ya Tuhan. Jangan Engkau datang kepadaku yang berumur dosa ini, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sedang dimakan yang Bartholomew ada tersurat bahwa tekane pati tanpa kanyono nyono. Beliau Eyang Bartholomew yang menjadi simbol persatuan di dalam keluarga besar Trah Bartholomew ini mengisyaratkan bahwa kita mesti tetap setia untuk berjaga-jaga di jalan kebenaran Tuhan. Namun tetap saja hati manusia lebal, acuh tak acuh, tak mengindahkan untuk berjaga-jaga. Ajarilah kami, ya Tuhan, agar setia di dalam jalan-Mu yang lurus. Mari kita berdoa. Santo Agustinus berkata, segala sesuatu dalam kehidupan ini, entah baik, entah buruk, tidak ada yang pasti. Hanya kematianlah yang pasti. Namun, kami seperti anak kilang yang tak punya pegangan. Kami ingin bangkit dan berlari menuju cinta-Mu, dan diam dalam pelukan hangat tangan kasih. Bantulah kami menemukan sinar lembut di wajah-Mu yang menyelamatkan jiwaku. Ya Tuhan, pada kesempatan malam ini kami berdoa untuk seluruh kami
sanak saudara kami yang sudah sumare, baik yang ada di makam PPI atau yang terbaring di tempat lain. Anugerahilah mereka kehidupan kekal penuh sukacita. Mereka semua anak-anakmu yang beriman akan Engkau. Maka berkenanlah mengulurkan tangan kasih-Mu untuk kedamaian abadi. Semoga Tuhan membuka pintu surga bagi putra-putri yang telah pulang ke hadirat-Mu. Di sana tiada lagi duka, tetapi hanya sukacita untuk selama-lamanya. Amin. Kini rinduku menggoncang hati dan jiwa. Sedang apa kau di sana? Bahagiakah engkau di sana? Lihatlah, aku di sini. Yang menahan tetes-tetes air mata. Kupersembahkan bingkisan doa yang pelan terucap untukmu yang tak bisa kulihat. Engkau telah mengajarkanku arti kerinduan yang mendalam, merindukan tanpa bisa dijangkau, namun namamu selalu kugenggam. Engkau telah mengajarkanku arti sendiri dan diam dalam kelam.
setiap angan. Tersenyumlah selalu kekasih jiwaku, berbahagialah selalu kekasih sukmaku. Aku ada di sudut pemakaman, menemanimu dalam doa dan harapan. Jadilah kau pendoa bagimu, bagi kita, dan bagi semua. Kerinduan tak kunjung padam. Bapak, Ibu, engkau telah sumara. Izinkan aku mengelus rindu di pojok doa bagi sebuah harapan. Biarkan aku menatap makammu, mengalirkan rindu dalam dada. Engkau di dalam kubur tetap sebagai lentera cinta dan kasih. Bayangmu selalu menggema di setiap langkah hidupku. Bapak dan Ibu, lihatlah aku yang selalu ingat akan senyum dan tawamu yang bermakna doa, yang senantiasa ingat akan tatapan matamu yang mengisyaratkan cinta. Gemetar tubuh ini mengenang masa-masa bersama. Luruh air mataku ini menahan kerinduan yang tak kunjung sirna. Bapak, sambutlah aku dalam bahasa cinta pada harapan yang luhur dan abadi. Ibu, izinkan aku memelukmu dalam
untuk jalan hidupku, agar aku tak lagi merintih. Engkau telah memberikan jiwa dan raga demi keluarga, mengajarku tentang cinta. Rinduku membayang dalam tiap hembusan nafasku. Tolonglah mereka, Tuhan. Tolonglah mereka. Mereka adalah pelita hidupku. Bapak Ibu, dalam keheningan bela kita, dalam hati kita masing-masing mengenang dan mendoakan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Dan maka kita satukan doa dan pujian kita semua ini dengan doa yang telah diajarkan Tuhan sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Bunda Maria, Bunda tersuci, Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus adalah segala cinta kami. Kami mencintai-Mu ya Bunda. Cinta kami lebih dari segala sesuatu dan dengan segenap hati, sebab kami sadari bahwa Engkau Bunda kami yang menyayangi kami semua. Doakanlah kami, doakanlah leluhur dan sanak saudara kami yang telah dipanggil menghadap tahta kerajaan Allah. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, untuk mengakhiri renungan pada malam hari ini, marilah kita mohon berkat dari Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan kita pada malam hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita semua diputus. Amin.
Harum bunga serta keindahan setiap kelompoknya adalah doa bagi mereka yang terkasih. Kepada Eyang Kakung, Eyang Putri, Pak De, Bude, Om, Tante, Mas, Mbak, dan adik-adik terkasih, doa serta pujian telah kita panjatkan untuk menemani sanak saudara yang telah mendahului kita. Kini, bersama-sama kita akan menghampiri tempat mereka beristirahat. Kita akan menaburkan bunga sebagai tanda kehadiran serta cinta kasih kita pada malam hari ini. Saya persilakan untuk Eyang Kakung, Eyang Putri, Pak De, Bude semua untuk dapat menghampiri makam keluarga masing-masing. Kita akan melanjutkan acara dengan upacara tabur bunga.